Informasinya Abah minggu-minggu ini mau ke Jakarta, itu kapan, Bah? Ya, Rencananya apa itu? baik. Memang alhamdulillah memang kita akan berencana ke Jakarta. Itu insya Allah kalau tidak ada halangan melintang kita akan ke Jakarta pada hari Selasa depan. Ya, Rencananya mau apa itu, Bah, ke sana, Bah? ya kita masih kaitan dengan mengawal kasus mafia tanah Patimban. Ya, itu kita akan ke Jakarta, ke Kejagung, ya, ke Subdicek Kejagung. Nanti kita juga akan ke komisi kejaksaan agung, komisi kejaksaan, ya, termasuk juga kita nanti akan ke Menko Polhukam, ya, termasuk juga nanti kita juga akan ke KPK juga. Itu kita dalam rangka melaporkan adanya dugaan penyalahgunaan wewenang yang diduga dilakukan oleh mantan Kajari Subang dengan mantan Kasipitsus Kejaksaan Negeri Subang. Selain daripada kasus itu, ada lagi yang dilaporkan oleh Abah? Ya, intinya bahwa ini kan kita awalnya di Kejaksaan Negeri Subang itu mengawal kasus mafia tanah Patimban, ya. Mafia tanah Patimban yang diduga melibatkan beberapa pejabat dan pengusaha-pengusaha, ya, termasuk juga oknum ketua LSM yang diduga memasukkan data pemilik sahnya, ya, bahwa ada yang diatasnamakan atau hanya KTP saja. Nah, ini kita akan mencoba untuk mendatangi Kejaksaan Agung, di mana kita akan follow up di Kejaksaan Agung sudah sejauh mana penanganan untuk kasus mafia tanahnya, meskipun itu kan kita kalau lihat jejak digital itu di Oktober 2020 di Mei 2022 itu kan sudah naik tahap penyidikan mafia tanah sebelum kita laporkan ke Kejaksaan Agung, ya, gitu. Sudah naik ke tahap penyidikan, tapi tiba-tiba kemarin, ya, pasca kemarin pada saat akhir Februari itu penetapan tersangka sewa bengkok, kan gitu. Artinya ini ada pengalihan pergeseran perkara, ya, pergeseran penanganan kasus. Sementara kasus yang kita kawal dari awal dan mereka para penyidik Kejaksaan Negeri Subang itu, mereka itu telah melakukan pemeriksaan terhadap beberapa pemegang SKD. Nah, pertanyaan lucunya, apa kaitan SKD dengan sewa bengkok, kan gitu. Ini yang akan kita lakukan. Karena sampai hari ini kemarin kita sempat audiensi dengan Kajari baru, dengan Kasipitsus baru, yaitu Pak Akmal dengan Kasipitsus baru Jackson William Bang Jackson lah, kan gitu. Nah, itu bahwa penetapan tersangka itu dilakukan pada tanggal 28 itu pun itu sangat alot, ya, kan gitu. Tapi menurut kita bahwa penetapan tersangka sewa bengkok itu hanya pengalihan isu, dan saya sih menyebut bahwa ini Kades dengan bendahara ini tumbal untuk menutupi kasus yang besar yang diduga telah merugikan keuangan negara mencapai 500 miliar lebih. Kenapa 500 miliar lebih? Karena berkaitan dengan tanah negara yang dihibahkan oleh negara, yang dihibahkan oleh pemerintah kepada masyarakat adat. Nah, berkaitan dengan masyarakat adat, nah, kita cerita ini, ya, secara ini flashback dulu. Program yang di mafia tanah itu adalah program Tora, ya. Program Tora itu adalah program presiden, jelas. Dan penerimaan manfaatnya adalah harus warga masyarakat setempat atau warga masyarakat adat atau warga yang mau berdomisili, ya, bersedia berdomisili di wilayah yang mendapatkan program Tora. Tapi kan kita tahu bahwa banyak sekali, kan gitu, banyak sekali ada nama-nama yang bukan alamatnya bukan daerah Patimban. Kan ini jelas, bahkan mereka mengakui tidak pernah memiliki tanah di sana, tidak tahu lokasinya. Artinya di sini sudah ada tindakan pidana
menipu negara kan gitu, menipu rakyat. Kan gitu. Nah, kenapa kita nanti kita ke Kejaksaan Agung ya, ke Komisi Kejaksaan, ke Menko Polhukam. Itu dalam rangka melaporkan oknum, melaporkan mantan Kajari. Kenapa sampai hari ini belum menyerahkan berkas hasil pemeriksaan mereka ya, mafia terkait dengan kasus mafia tanah terhadap pejabat yang baru. Karena kita sudah mencoba untuk mempertanyakan ke Kajari yang baru bahwa mereka tidak menerima berkas pemeriksaan terkait dengan mafia tanah. Mereka hanya menerima pelimpahan berkas sewa bengkok. Ya, kita akan melapor ke sana, termasuk juga kita akan ke KPK. Ya, adanya dugaan penyalahgunaan wewenang. Penyalahgunaan wewenang, termasuk juga kita akan merunut ya. Kalau kemarin kita laporan ke Kejaksaan Agung itu hanya menyebutkan nama 1, 2, 3, 4 nama saja. Sekarang banyak ya yang diduga terlibat di dalam kasus mafia tanah Patimban. Sebanyak 500 bidang, dan itu laut yang dulunya akan direklamasi tapi diprotes warga, tiba-tiba muncullah hasil dari penetapan sidang dari panitia penetapan PPL ya, panitia Lendokom ya, panitia pertimbangan Lendokom ya, itu ada sebanyak 500 bidang, dan 500 bidang sayangnya itu adalah sebagian juga laut, dan yang kita terima datanya itu ada 69 bidang atau 1 juta meter sekian. Kalau 1 juta meter sekian kali 100.000 per meter udah berapa? Itu tanah negara. Ya berkaitan dengan laut negara berarti kan bukan tanah ya, laut negara. Saya sih berpikir lagi bagaimana caranya mengukur laut itu kan gitu. Nah, ini kita akan mencoba untuk berdiskusi nanti dengan Menko Polhukam, dengan KPK kan gitu. Ada tidak unsur melawan hukumnya? Kan gitu. Tapi kalau menurut kita berdasarkan kajian hukum kita bahwa kasus mafia tanah itu mudah untuk diungkap. Nah, ini kuncinya. Mudah untuk diungkap. Ya, kalau APH-nya mau kan gitu untuk menindaklanjutinya. Kalau tidak mau, meskipun mudah ya nggak bakal bisa terungkap kan gitu. Nah, ini ya kuncinya, mudah untuk diungkap. Kalau APH-nya mampu. Kita berharap nanti laporan-laporan kita diterima oleh Menko Polhukam, Kejaksaan Agung, Komisi Kejaksaan untuk menindaklanjuti. Yang menindaklanjuti kenapa bisa bergeser ke sewa bengkok. Nah, nih harapan kita bahwa siapapun yang terlibat di dalam kasus ini, termasuk media terjangkit juga tuh, media terjangkit, bukan hanya media terjangkit, ini juga media terjangkit juga diduga sudah melakukan penipuan terhadap negara. Karena ada nama-nama yang diatasnamakan di sana, kan gitu. Ada nama-nama masyarakat yang diatasnamakan di sana, yang bukan pemiliknya. Mereka tidak tahu lokasinya, mereka juga tidak pernah menerima sertifikatnya kan gitu. Begitu.